快叫御医！快叫御医啊！我来人啊！你好大的胆子！你自哪里下？是父，动手！保卫正义！尔等还不速速投降！放下兵器！Lang Hua yang sudah yakin jika Wu Yuanlah pelakunya, dia akan pergi mencari bukti ke perbatasan untuk menemui para pelindung plat kekaisaran. Keesokan harinya, Xiun masih memikirkan kenapa Wu Yuan membunuh gurunya. Lan Xi yang tahu ini berhubungan dengan Plat Xuanji, dia sudah meminta Papiliun untuk mencari tahu apa hubungan pendekar suci keluarga Yu dengan Plat Xuanji. Xiun yang tahu Huang Zhou belum membantu Youzhou, dia merasa jika Huang Zhou sudah menebak bahwa Raja Youzhou yang keras kepala akan melakukan apapun untuk memenangkan peperangan ini. Jika terjadi sesuatu pada raja, maka Huang Zhou akan bisa menguasai Youzhou dan menyatukan kedua prefektur untuk menyerang Qingzhou. Di barak Youzhou, raja yang akan ikut berperang, jenderal memintanya untuk tidak ikut karena berbahaya. Namun raja yang keras kepala, dia mau menghancurkan kapeleri Peng Yun dengan tangannya sendiri. Jenderal pun lalu meminta Pangeran Huang Zhou untuk membujuk raja agar tidak ikut. Namun raja yang tetap keras kepala, Huang Zhou pun menyemangatinya agar raja bisa memenangkan peperangan ini. Di medan perang raja sudah berhadapan dengan Xiun dan juga Lan Xi. Sementara Huang Zhou dan Wu Yuan seperti biasa memantau dari atas. Kapeleri Jin Yi yang tidak bisa menembus formasi supeng kapeleri Peng Yun. Hal itu membuat raja kesal. Wu Yuan yang sudah tahu peperangan ini akan dimenangkan oleh siapa, Huang Zhou juga sudah melihat formasi supeng dari Qingzhou yang memang sangat hebat. Huang Zhou pun akan meminta Raja Youzhou untuk menarik semua pasukannya, karena perang ini sudah berakhir. Huang Zhou yang membujuk raja, namun raja tidak mau mundur, dan meminta pasukannya untuk menyerang kembali. Jenderal yang tahu Youzhou sudah tidak berdaya setelah kehilangan meriamnya, Xiun pun akan menghadapi Raja Youzhou, karena dia sudah berani datang ke medan perang. Di barak Youzhou, raja yang terkena mental, dia sedikit baikan setelah mendapatkan pengobatan dari Wu Yuan. Di sini Wu Yuan merasa jika raja tidak akan berani ikut perang lagi. Xiun yang juga tidak ingin membunuh raja, dia hanya sedang menakut-nakuti raja saja, agar raja mendapatkan akibatnya. Huang Zhou pun yang akan mengeluarkan pasukan kapeleri Zhengtian, karena cepat atau lambat mereka memang harus berperang. Di sini Chunran yang meminta Huang Zhou untuk datang. Dia tahu jika ayahnya kali ini ikut menyerang Qingzhou, karena selalu berharap akan mendapatkan bantuan dari kaveleri Zhengtian. Namun kaveleri Zhengtian yang akan datang beberapa hari lagi, Chunran curiga jika suaminya sengaja menundanya agar datang di waktu yang tepat seperti ini. Huang Zhou pun yang beralasan jika perjalanan dari Jizhou ke Youzhou sangatlah jauh. Lagi pula Jizhou dan Youzhou kini sudah bersatu. Sekarang raja yang belum sadar, Huang Zhou berencana akan membuat Chunran menjadi penerus Youzhou dengan cara menguasai hak militer dan mengabdi kepada Chunran. Karena jika berhasil menguasai hak militer, maka sudah pasti mereka juga menguasai Youzhou. Chunran pun yang mengerti, dia akan membujuk pengadilan istana untuk memilih suaminya menjadi jenderal. Chunran yang sudah mendapatkan plat harimau, Huang Zhou akan mewakili raja memimpin perang.
dan semua pasukan harus menuruti perintah Jenderal Besar Huangzhou. Di medan perang, Huangzhou dan Wu Yuan sudah berhadapan dengan Xiun dan juga Lansi. Xiun yang tidak melihat kavaleri Zheng Tian, dia merasa jika Huangzhou akan menggunakan kavaleri Jin Yi untuk melemahkan kavaleri Peng Yun. Huangzhou yang tahu Xiun sedang mencari celah dari mereka, dia meminta pasukannya untuk menyerang. Kavaleri Jin Yi pun yang tinggal setengah. Wu Yuan merasa jika mereka akan mengetahui cara menghadapi formasi Supeng setelah kavaleri Peng Yun terus menunjukkan kemampuannya. Jenderal Kisu yang terus memberikan arahan dari Xiun kepada setiap pasukan, hal itu membuat Huangzhou kesal. Xiun yang tahu Huangzhou sedang mengorbankan 50.000 pasukan kavaleri Jin Yi untuk mencari tahu tentang formasi Supeng dan untuk melemahkan kavaleri Peng Yun. Xiun pun yang meminta Huangzhou untuk mundur. Dia tidak akan mengejar mereka. Namun jika Huangzhou ingin berperang, maka dia sendiri akan melayani Huangzhou. Huangzhou pun yang akan menyerah. Dia akan mengumpulkan kekuatan agar mereka bisa berperang sekali lagi. Di barak Qingzhou, mereka yang sudah menang, Jenderal memberitahukan jika pasukan mereka hanya gugur 100 orang lebih. Dia pun yang salut kepada Ratu, karena rencana Ratu sangatlah hebat. Ratu pun yang meminta untuk tidak meremehkan musuh, karena Huangzhou belum mengeluarkan kavaleri Zheng Tian-nya. Setelah itu Jenderal melaporkan, jika kota Yan diterobos oleh 100.000 pasukan kavaleri Zheng Tian. Namun kavaleri Zheng Tian yang akan menuju ke lembah Wuhui, rakyat di kota selamat dan juga aman. Mereka pun yang akan mempertahankan lembah Wuhui. Lansi mengatakan jika kavaleri bulu hitam sudah bersiap dari awal. Xiun pun lalu meminta Jenderal Kisu untuk ikut bersama Pangeran Lansi ke kota Liang membawa sekelompok pasukan, dan meminta kedua jenderal lainnya agar menyiapkan pasukan untuk berperang. Lansi memberitahukan jika dia dan pasukan bulu hitam pasti akan telat untuk datang. Namun Xiun yang akan menunggu. Lansi memintanya untuk berjanji jangan membahayakan dirinya. Di sini Huangzhou sedang mengatur strategi menggunakan sebuah catur. Wu Yuan pun yang datang memberikan sebuah kertas yang telah ia analisis sesuai dengan perang kemarin. Dan ia merasa jika kali ini mereka akan bisa menerobos formasi Supeng. Di barak Qingzhou, Jenderal yang tahu pasukan musuh lebih banyak dari mereka, ia khawatir dan meminta Ratu untuk segera kembali ke Qingzhou. Biarkan para jenderal saja yang maju di garis depan. Namun Xiun yang tidak akan membiarkan mereka berperang tanpa dirinya, karena dia juga akan menunggu kavaleri bulu hitam di medan perang. Dan Pangeran Lansi tidak akan pernah mengecewakannya. Di barak Yozhou, Putri Huang Yu yang menemui Wu Yuan, dia juga bersama Huangzhou dan Xiao Sukong. Huangzhou yang besok akan perang, dia merasa jika analisis formasi dari Wu Yuan, 60% memungkinkannya untuk menang. Huangzhou pun lalu berbisik kepada Wu Yuan agar Wu Yuan menjaga adiknya saat Huangzhou di medan perang. Di lembah Wuhui, mereka yang sudah bersiap untuk berperang, Huangzhou meminta Jiu Shuang untuk menyerang bagian kiri dan Xiao Sukong menyerang bagian tengah. Setelah itu Jenderal memberitahukan jika musuh sudah menerobos formasi Supeng. Pasukan musuh yang hanya gugur 10.000 orang, pasukan mereka lebih banyak yang gugur dan terluka. Xiun yang merasa jika formasi mereka sudah diketahui, formasi Supeng ini tidak akan bisa dipakai lagi. Jenderal juga memberitahukan jika kavaleri bulu hitam masih belum ada kabar. Ia pun yang khawatir meminta Ratu untuk menarik pasukan dulu. Ratu yang tidak ingin kehilangan lembah Wuhui karena di bagian belakang tidak ada halangan lagi. Jika mereka mundur, maka Qingzhou akan dikuasai. Wu Yuan yang melihat Xiun akan masuk ke dalam peperangan, Huangzhou merasa jika kemenangan ini sudah ditentukan.
Sementara itu Lansi dan kavaleri bulu hitam masih dalam perjalanan. Xiun yang sudah lelah, Lansi dan kavaleri bulu hitam pun akhirnya datang. Wu Yuan yang merasa jika kavaleri Zhengtian sudah lelah, mereka harus mundur dulu karena kavaleri bulu hitam sangatlah ganas. Lansi yang melihat Xiun terluka sangatlah marah, dan ia meminta Chuan Yu untuk melindungi Ratu Qingzhou. Lan阴蔽月，他怎么也会？